Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Anissa Novitasari, dengan materi yang masih sama, dengan materi kalkulus yang temanya anti turunan integral tak tentu. Di atas ada scanan buku kalkulus saya dengan tema anti turunan integral tak tentu. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi dari anti turunan integral tak tentu. Baliknya disebutkan, yaitu operasi balikan inverse. Matematika mempunyai pasangan operasi balikan, menambah dan mengurangkan perkalian dan membagikan penataan penarikan akar serta penarikan logaritma dan penghitungan logaritma. Kita telah mengajikan pendiferensialan penurunan. Baliknya disebut anti pendiferensial anti turunan. Definisi, kita sebut X suatu aturan fungsi dari f pada selang I jika df sama dengan f pada I, yaitu jika f aksen x sama dengan fx untuk semua x dalam I, jika x suatu titik ujung dari I f aksen 2x hanya perlu berupa turunan satu sisi. Ini masih sama konsepnya seperti turunan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Contoh, carilah suatu anti turunan dari fungsi fx sama dengan 4x kubik pada min beta, beta. Penyelesaiannya, kita cari suatu fungsi f yang memenuhi f aksen x sama dengan 4x kubik. Untuk memenuhi x, nilai dari pengalaman kita mendefinisikan, kita mengetahui bahwa fx sama dengan x kubik, f4 adalah fungsi yang demikian. Penyelesaiannya, untuk cara contoh 1 itu ada gambarnya, ada grafiknya teman-teman. Fungsi fx sama dengan x4 plus 6, juga mengetahui f aksen x sama dengan 4x kubik. Ini juga adalah suatu anti turunan dari f aksen sama dengan 4x3. Pada kenyataannya fx sama dengan f4 plus c dengan c konstanta sembarang adalah suatu anti turunan dari f aksen kubik pada min beta, beta. Lihat gambar 1. Itu ada min beta, beta. Sedangkan daripada pernyataan penting, adakah setiap turunan fx sama dengan 4x kubik bentuk fx sama dengan f4 plus c? Jawabannya adalah menentukan teorema 4.8 yang mengatakan bahwa dua fungsi dengan turunan sama hanya berbeda dalam konstanta. Ini dua fungsi dalam turunan sama tetapi cuma berbeda dengan konstanta ya teman-teman. Kesimpulannya, bahwa fungsi f mempunyai suatu anti turunan, ia akan mempunyai keseluruhan famili, dan setiap anggota dari famili ini dapat diperoleh dari suatu di antara mereka dengan jalan menambahkan suatu konstanta yang cocok. Jadi kita harus menambahkan konstanta berapa sih yang cocok dalam turunan tersebut. Selanjutnya yaitu contohnya, nilai fx sama dengan 2x kuadrat pada min beta, beta. Fungsi penyelesaiannya fx sama dengan x3 tidak akan berhasil karena turunannya adalah 3x kubik kuadrat. Tetapi itu menyadarkan bahwa fx sama dengan 1/3 x kubik yang menghitung f aksen x sama dengan 1/3 dikali 3x kubik sama dengan s kuadrat karena anti turunan 1/3 x kubik plus c. Notasi untuk anti turunan. Karena kita memakai lambang dx, operasi turunan ini adalah wajar memakai ax untuk operasi pencarian, yaitu ax kuadrat min sama dengan 1/3 x kuadrat plus c. Langsung aja ya teman-teman, kita lanjut. Itu ada lambangnya itu
menuliskan lambang X2 dx sama dengan 1/3 X3 plus C. Dimana kok dia bisa dapat pangkatnya kubik, yaitu dari pangkat 2 ditambahkan 1 sama dengan 1/3 X3 plus C. Seperti di bawahnya lagi tuh teman-teman, ada fx3 f4x kubik dx sama dengan x4 plus c. Kita turunkan x-nya dan pangkatnya kita turunkan. Jika pangkatnya diturunkan itu dia menjadi ditambahkan 1, maka x pangkat 4 plus c. Teorema A, aturan pangkat jika R adalah sembarang bilangan rasional kecuali min 1, yaitu x, y dx, x, y plus 1, R plus 1 plus c. Jadi kecuali nilai sembarang min 1. Jadi kalau dihasilkan itu misalkan pangkatnya kubik, maka dia hasilnya menjadi pangkat x kuadrat plus c. Oke teman-teman, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.